dari 10 kali pertemuan yang direncanakan, mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas tentang kekongruenan bangun datar. Yang pertemuan kedua membahas tentang mengidentifikasi dan membuktikan dua bangun segitiga kongruen atau tidak. Untuk hari ini kita akan bahas tentang kesebangunan bangun datar. Yang bergabung, selamat bergabung. Kita langsung aja ya. Sebelumnya Pak Guru sampaikan dulu capaian kompetensi dasar untuk pembelajaran ini, yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, materi yang dibahas untuk hari ini, yang pertama mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Kemudian yang ketiga adalah menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Jadi ada 3 poin yang dibahas hari ini. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan juga Pak Guru dapat memberikan penjelasan materi dengan baik, walaupun tidak sempurna dan memuaskan, karena Pak Guru bukan pemuas. Nah, adapun tujuan pembelajaran, tentunya setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, tentu ada tujuan yang ingin kita capai. Sama seperti pembelajaran ini, tujuan yang ingin Pak Guru harapkan untuk kalian adalah agar kalian mampu mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Kedua, menjelaskan syarat-syarat, sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Yang ketiga, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Jadi bentuk-bentuk segitiga ini banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya atap rumah berbentuk segitiga, kemudian rambu-rambu di jalan juga pasti kita menemukan segitiga. Oke, siapkan konsentrasinya. Bila perlu siapkan air minumnya, karena perjalanan kita cukup panjang hari ini, cukup melelahkan, tetapi tetap kita semangat demi kemajuan diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga yang tercinta. Oke, anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran yang pertama. Dibuka. Mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Pertinyinyi, bagaimana kamu dapat mengidentifikasi kesebangunan dua bangun atau lebih? Amati kegiatan berikut. Ya, jadi kegiatan ini Pak Guru yang melakukan kegiatan. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua buah trapesium A, B, C, D, dan E, F, G, H. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut bangun pada gambar di atas. Nah, seandainya kita belajar tatap muka, kalian yang melakukan kegiatan ini. Karena kita belajar dari jarak jauh, cukup Pak Guru yang menghitungkan buat kalian. Jadi untuk menghitung panjang sisi dan besar sudut, kita menggunakan mistar dan busur. Nah, kemudian setelah itu, kita lengkapi tabelnya. Yaitu yang pertama adalah tabel untuk ukuran panjang sisinya. Jadi Pak Guru sudah buatkan tabelnya seperti ini, tinggal kita isi ukurannya berapa. Nah, setelah Pak Guru ukur, jadi panjang AB diperoleh 2,5 cm, panjang BC 2 cm, panjang CD 6 cm, dan panjang DA 3 cm.
Kemudian trapesium yang satunya, panjang EF 5 cm, panjang FG 4 cm, dan panjang GH 12 cm, dan panjang HE 6 cm. Nah, jadi panjang sisinya kita sudah ukur. Kemudian berikutnya kita ukur besar sudutnya. Jadi di tabelnya, nah, ukur besar sudut A 130 derajat, besar sudut B 110 derajat, besar sudut C 70 derajat, dan besar sudut D 50 derajat, besar sudut E 130 derajat, dan besar sudut F 110 derajat, besar sudut G 70 derajat, dan besar sudut H 50 derajat. Materinya ini di bukunya bisa dibuka halaman 228 sampai 237 untuk materi yang dibahas hari ini. Jadi Pak Guru tidak ambil semua ya, yang poin-poin penting saja. Nah, setelah kita mengukur panjang sisi dan besar sudutnya, sekarang kita tuliskan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita tuliskan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, tentunya untuk menuliskan pasang sisi-sisi yang bersesuaian ini tidaklah sulit buat kalian, karena di 2 pembelajaran sebelumnya sudah dibahas. Pak Guru kasih contoh satu, sisi AB dan sisi EF. Berikutnya sisi apa lagi? Pasangannya yang sesuai? Ayo. BCFG. 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 Bagus. Apalagi udah yang lain? Terusnya min B ditambah kurang lebih akar B kuadrat TDGH. dikurang TDGH. Nah, terus apalagi? DABE. A, DABE. A dan HE. Oke, mantap. Bagus ya. Jangan dulu pakai akar ya, belum ada akar di sini. Nah, kemudian setelah kita tentukan pasang sisi yang bersesuaian, sekarang bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, sekarang kita bandingkan, artinya setiap sisi yang berpasang ini kita bandingkan masing-masing. Apakah perbandingannya sama atau tidak? Jadi kita tuliskan seperti ini. AB per EF atau AB banding EF, apakah sama dengan BC berbanding FG? Apakah sama dengan CD berbanding GH? Apakah sama dengan DA berbanding HE? Kemudian kita tuliskan angka-angka yang sudah diukur tadi. Jadi 2,5 banding 5, sama dengan 2 berbanding 4, sama dengan 6 berbanding 12, sama dengan 3 berbanding 6. Nah, jadi dari angka ini kita belum ketahui perbandingannya apakah sama atau tidak. Caranya dengan kita melakukan penyederhanaan. Jadi masing-masing perbandingan atau pecahan ini, pecahan biasa ini kita sederhanakan. 2,5 banding 5, hasilnya 1/2, masing-masing dibagi 2,5. 2 banding 4, hasilnya 1/2, masing-masing dibagi 2. Kemudian 6/12, masing-masing dibagi 6, hasilnya 1/2. Dan 3/6, masing-masing dibagi 3, hasilnya 1/2. Nah, jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ternyata sama. Jadi yang kemudian langkah kedua, kita menentukan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Contoh, sudut A dan sudut E. Berikutnya sudut apa lagi? B dan F. Lanjut. C dan G. Mantap.
D dan H. Apa? DH. Ya, lanjut. A. Nah, A D dan dan E. Oke, mantap. Aku udah kasih plus buat kalian. Nah, setelah kita tentukan pasangan sudut yang bersesuaian, kemudian kita tengok apakah besar sudutnya sama atau tidak. Besar sudut A sama dengan besar sudut E, 130 derajat. Ini ya, yang di tabel, Pak Guru lingkari. Kemudian, besar sudut B sama dengan besar sudut F, 110 derajat. Kemudian, besar sudut C dan sudut G, 70 derajat. Kemudian, besar sudut D dan sudut H, 50 derajat. Ternyata, pasangan sudut-sudut yang bersesuaian ini memiliki besar sudut yang sama sesuai dengan pasangannya. Nah, dari dua hal ini bisa kita simpulkan bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH sebangun karena memiliki satu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Seperti yang kegiatan tadi. Nah, jadi ini perbandingan sisi-sisinya. Yaitu 1:2 hasilnya. Masing-masing ini ya, hasilnya 1/2. Kemudian yang kedua, memiliki besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A dan sudut E 130 derajat, sudut B dan sudut F 110 derajat, dan sudut sudut G 70 derajat, serta sudut D dan sudut H besarnya 50 derajat. Nah, jadi di kegiatan itu kita dapat simpulkan sekali lagi, segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH sebangun karena memiliki perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian, nilainya sama. Kemudian yang kedua, besar sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Ada pertanyaan? Aman. Ada? Oke, jika tidak ada, sekarang Pak Guru lanjut. Dari kegiatan itu, sekarang kita bisa dapat tentukan bahwa secara umum, syarat dua bangun segi banyak sebangun. Atau bisa dikatakan bahwa dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama. Tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lainnya yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Kalau di materi transformasi ini disebut apa? Pembesaran dan pengecilan. Disebut apa? Kalau di materi transformasi, masih ingat? Disebut Dilatasi. Ya, dilatasi. Kalau kongruen, kalau dua bangun kongruen melibatkan perubahan apa? Kalau transformasi, kalau kongruen dengan cara apa? Dilatasi. Rotasi dan translasi. Ya, mantap. Nah, jadi secara umum bahwa dua bangun segi banyak yang sebangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat satu. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Ingat ya, ini perbandingannya.
perbandingan panjang sisi yang bersesuaian seperti di kegiatan tadi di awal tadi. Nah, dari contoh gambar ini bentuk perbandingannya AB berbanding EF harus sama dengan BC berbanding FG, harus sama dengan CD berbanding GH, harus sama dengan AD berbanding EH. Jadi yang dibandingkan adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi keempat sisi ini yang dibandingkan dari dua gambar ini harus perbandingannya sama. Jika salah satu saja sisinya, perbandingan sisinya tidak sama, maka tidak sebangun. Kemudian syarat yang kedua adalah sudut yang bersesuaiannya besarnya sama. Seperti ini, sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, seperti di gambar. Sudut C sama dengan besar sudut G, dan sudut D sama dengan besar sudut H. Jadi ini harus dipenuhi. Jadi dua bangun, jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H, atau bangun yang lain memenuhi kedua syarat ini, maka bangun tersebut dikatakan sebangun, atau disimbol dinotasikan ini. Ini lambang sebangun ya. Garis yang bergelombang, beda dengan kongruen. Kalau kongruen itu ada garis ada tanda sama dengan di bawahnya lagi. Nah, jika tidak memenuhi kedua syarat ini ataupun salah satu dari syarat ini, maka bangun segi empat ini tidak sebangun, atau disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ada garis palangnya, jadi tidak sebangun. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari syarat dua segi banyak sebangun secara umum? Oke. Jika tidak ada, Pak Guru lanjut ke contoh. Contoh pertama. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini simpel ini ya, sederhana. Ini tentunya tidak asing lagi dan tidak susah lagi untuk kalian menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi Pak langsung aja tuliskan semuanya. Sisi PQ bersesuaian dengan EF. Sisi QR bersesuaian dengan FG. Sisi RS bersesuaian dengan sisi GH. Sisi ST bersesuaian dengan sisi HI. Kemudian sisi UT atau TU bersesuaian dengan sisi IJ atau JI. Kemudian sisi UP atau PU bersesuaian dengan sisi JE. Nah, itu ya, disesuaikan. Bersesuaian itu yang sesuai bentuknya. Kemudian sudut-sudutnya, sudut P sesuai dengan sudut E, sudut Q sesuai dengan sudut F, sudut R sesuai dengan sudut G, yang Pak Guru tandai, sudut S sesuai dengan sudut H, sudut T sesuai dengan sudut I, dan sudut U sesuai dengan sudut C. Nah, inilah cara menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ini tidak terlalu sulit ya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Sebelum Pak Guru beralih ke contoh 2. Oke, jika tidak ada, Pak Guru lanjut ke contoh 2. Mengidentifikasi dua bangun sebangun. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi dua bangun dikatakan sebangun dari beberapa bangun datar yang ditampilkan. Nah, ini ada 3 bangun datar yang ditampilkan. Kita disuruh memilih atau menentukan yang manakah dari 3 gambar ini yang sebangun.
atau pasangan yang sebangun. Jadi untuk menentukan 2 bangun dari 3 bangun ini yang sebangun, kita identifikasi satu persatu 2 syarat tadi yang ditentukan. Nah, untuk lebih mudahnya kita tentukan dulu besar sudutnya. Karena ketiga gambar ini adalah gambar persegi panjang, maka secara otomatis masing-masing sudut pada ketiga gambar ini bentuknya adalah sudut siku-siku dan besarnya sudah pasti 90 derajat. Kalau persegi panjang itu sudutnya 90 derajat semua ya, tidak akan berubah. Apapun modelnya dia buat, yang penting persegi panjang besar sudutnya 90 derajat. Oke, sudah ya. Besar sudutnya ketiga gambar ini sama. Nah, sekarang kita lihat perbandingan sisinya. Bagaimana dari ketiga gambar ini. Nah, diperhatikan, di buku cetak juga sudah ada. Pak Guru jelaskan kembali. Pertama, kita bandingkan sisi-sisi untuk gambar 1 dan gambar 2. Jadi yang kita bandingkan sisi panjang dan sisi lebar. Yang ini sisi panjangnya, ini sisi lebarnya. Jadi AB per EF sama dengan, atau bisa juga menggunakan CD per HG. Nah, jadi 12 per 8. 12 per 8, masing-masing dibagi 4, jadi perbandingannya 3:2. Kemudian untuk sisi lebarnya, AD berbanding EH, atau bisa menggunakan BC berbanding FG, sama dengan 8 per 6. Jadi AD 8, FG 6. Masing-masing dibagi 2, hasilnya 4 per 3. Nah, karena perbandingan pada sisi panjang dan sisi lebarnya tidak sama, maka gambar 1 dan gambar 2 tidak sebangun. Nah, kemudian kita bandingkan sisi-sisi yang kedua. Sisi yang kita bandingkan sisi yang kedua, yaitu untuk gambar 1 dan 3. Nah, perhatikan gambar 3 ini posisinya dia diputar ya. Jadi yang IJ ini bukan jadi panjang tapi jadi lebar. Yang JK dan IL ini jadi panjang. Oke. Jadi yang ini sisi panjang, ini sisi lebar. Jadi AB per JK ini sama dengan bisa ditulis DC per IL sama dengan 12 per 4. Disederhanakan masing-masing dibagi 4 menjadi 3 per 1. Kemudian sisi lebarnya AD per IJ sama dengan bisa juga BC per LK atau KL. Jadi 8 per 3. Ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan karena bilangan genap dengan bilangan prima. Nah, dari perbandingan sisi panjang dan lebar pada kedua persegi panjang, gambar 1 dan ketiga, itu juga tidak sama, maka gambar 1 dan gambar 3 tidak sebangun. Oke, berikutnya kita bandingkan gambar 2 dan 3, yang ini 2 dan 3. Jadi sisi panjangnya sama seperti langkah 1 dan 2, EF per JK yang ini sama dengan HG per IL, yaitu 8 per 4, masing-masing bagi 4, hasilnya 2 per 1. Kemudian sisi lebarnya EH per IJ sama dengan juga bisa ditulis FG per LK.
Kemudian kita ganti angkanya menjadi 6/3. Disederhanakan masing-masing dibagi 3. Hasilnya 2/1 atau 2/1. Jadi perbandingan sisi panjang dan sisi lebarnya sama, maka gambar 2 dan gambar 3 ini sebangun. Jadi dari dua tahapan tadi, baik besar sudut maupun mengidentifikasi perbandingan sisi-sisinya, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang gambar 2 dan gambar 3. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Jadi intinya kalau memahami itu yang penting kalian tahu sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian dari sisi yang bersesuaian itu kita bandingkan. Pasangan sisi yang satu dengan pasangan sisi yang lainnya kita bandingkan apakah perbandingan yang sama. Kalau sama perbandingan ke semua sisi pada gambar tersebut, berarti dia sebangun. Begitu juga dengan besar sudutnya. Nah, udah ya. Sekarang berikutnya, kemudian berikutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, materi yang ketiga, yaitu syarat dua segitiga yang sebangun. Ini. Secara umum, dua segitiga dikatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat berikut. Sama dengan syarat umum kesebangunan bangun datar. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian besar sudut yang bersesuaian sama besar. Ilustrasi gambar ini seperti ini. Jadi ada dua buah segitiga A, B, C dengan A aksan, B aksan, C aksan. Jadi kita tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian atau yang senilai. Yaitu A aksan, B aksan per AB. Yang ini ya. Kemudian B aksan, C aksan per BC. Yang garis warna apa ini? Warna hijau ya. Kemudian A aksen, C aksen, garis berwarna merah, yang sisi warna merah dengan AC per AC. Kemudian kita ganti angkanya dengan angka ya. Jadi 6A per 6 sama dengan 4A per 4 sama dengan 5A per 5. Kemudian kita sederhanakan. 6 per 6, hasilnya 1, sisa A. 4A per 4, 4 per 4, hasilnya 1, sisa A. 5A per 5, 5 bagi 5, hasil 1, sisa A. Jadi masing-masing sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama, yaitu A. Kemudian yang kedua, besar sudutnya. Nah, karena di sini sudah diberikan tanda sudut yang bersesuaian, maka besar sudutnya sudah pasti sama. Ini. Sehingga jika kedua segitiga ini memenuhi syarat di atas, maka dua segitiga ini sebangun. Jika tidak memenuhi kedua syarat ini, maka segitiga itu tidak sebangun. Ini ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, silakan ajukan pertanyaan. Raise your hand. Ada?
Halo, ha, anybody home? Yang sampai Iya, Pak. terpapar di sebelah. Ya, Nggak ada kita guru, aman. 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 Nah, sampai tertidur karena diam-diam ya, sampai tidur di situ. Nah, tidak Pak Guru. Saja sapi. Nah, oh tidak Ji. Oh iya, oke nih, lanjut. Lagi asik nyimak kan? Oke. Mantap. Sekarang ada lebih simpel lagi untuk kita menentukan apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak. Tidak perlu kita mengecek kedua syarat yang ini. Nah, apa sih syarat yang lebih sederhana lagi? Nah, mari kita simak penjelasan materi berikut. Jadi ilustrasi sama dengan menggunakan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Syarat pertama, jika perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya senilai atau sama, maka segitiga itu sebangun. Tidak perlu kita mengecek besar sudutnya. Contohnya seperti ini. Sudah ada ukurannya AC X cm, AB Z cm, C Y cm, A aksen B aksen AZ cm, A aksen C aksen AX cm, dan B aksen C aksen AY cm. Ini cuma ukuran simbol saja ya. Kemudian kita bandingkan A aksen B aksen berbanding AB sama dengan B aksen C aksen berbanding BC, kemudian A aksen C aksen berbanding AC. Sekarang kita ganti yang angkanya A aksen B aksen. Ya, oh ya terbalik ini ya, posisi ini terbalik. Jadi A aksen B aksen itu yang ini, AZ per Z. Kemudian B aksen C aksen per BC, yang ini AY per Z. Nah, kemudian A aksen C aksen, yang ini ukurannya. Ini bisa ditukar-tukar ya, karena kenapa bisa? Karena ini tandanya sama dengan. Boleh boleh tukar. Tukar posisinya, karena tanda sama dengan. Jadi kiri dan kanan itu sama. Yang kiri kamu simpan di kanan, yang kanan simpan di kiri, itu sama nilainya, karena tandanya sama dengan. Gitu. Nah, jadi nilainya sama, yaitu A. Nah, jika ketiga pasang sisi ini perbandingannya senilai, maka otomatis kedua segitiga ini sebangun. Tidak perlu kita mengecek besar sudutnya. Atau saran yang kedua, jika dua pasangan sudut yang bersesuaian sama besar, maka dikatakan sebangun. Nah, di sini cukup kita mengecek dua pasang sudut saja yang bersesuaian. Seperti tanda ini. Besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Nah, ketika dua sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ini sebangun. Kita tidak perlu lagi mengecek perbandingan ketiga pasangan sisinya dan semua sudutnya. Cukup dua saja. Pembuktiannya sudah dikatakan segitiga itu sebangun. Oke, kita lanjut. Ini di bukunya ada semua ya. Nanti Pak Gu jelaskan dulu. Nanti lebih dipaham lagi, nanti kamu bisa baca ulang. Kemudian syarat yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian dan sudut yang diapitnya sama besar. Dua pasangan sisi perbandingannya sama dengan sudut yang diapitnya. Seperti ini bentuknya. Jadi ini sisi yang merah dengan sisi yang warna hijau dengan ada tanda sudut. Jadi sudut ini diapit oleh dua sisinya. Jadi ini A aksen, B aksen, ini per AB, kemudian A aksen, C aksen per AC. Sedangkan sudutnya adalah besar sudut A, yang ini, dan besar sudut A aksen. Nah, jika hal ini terjadi, dua sisi mengapit satu sudut senilai dan sama besar, maka dua segitiga ini sebangun. Nah, jadi ini adalah tiga
3 syarat atau 3 cara untuk lebih mudah menentukan apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak. Yang penting dipenuhi salah satunya, bukan ketiga-tiganya. Satu saja yang diambil. Apakah ketiga perbandingan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, atau dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, atau yang ketiga perbandingan dua pasangan sisi yang bersesuaian senilai dan sudut yang diapitnya sama besar. Jika salah satu kondisi tersebut dipenuhi, maka bisa dikatakan dua segitiga tersebut sebangun. Nah, sekarang ada kesebangunan khusus untuk segitiga siku-siku. Ini tambahannya. Jadi bentuk seperti ini. Nah, jika hal ini terjadi, berarti dikatakan bahwa kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, dari konsep ini, dari gambar ini bisa ditentukan atau ditemukan rumus seperti ini. Jadi AB pangkat 2 sama dengan BD dikali BC. Atau bisa ditulis dalam bentuk akar. AB sama dengan akar kuadrat dari BD kali BC. Kemudian yang kedua, AC pangkat 2 yang ini sama dengan CD dikali CD. Nah, bisa ditentukan AC sama dengan akar kuadrat CD kali CB. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, AD pangkat 2 yang ini sama dengan DB yang ini, DB dikali DC, atau bisa ditulis dalam bentuk kuadrat, akar kuadrat AD sama dengan akar kuadrat dari DB kali DC. Nah, konsep ini didapatkan dengan menggunakan perbandingan sisi-sisinya. Ini ya, diperoleh dari sini. Dari ini, yang ini, dari yang ini ya, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA ini, ABC dengan DBA, maka ini yang didapat. Kemudian yang kedua, segitiga ABC, ABC ini yang besar, sebangun dengan segitiga DAC, maka konsep ini yang didapat. Kemudian yang ketiga, segitiga DBA sebangun dengan DAC, yang ini, maka ini yang diperoleh. Konsep itu dengan menggunakan perbandingan panjang sisi-sisinya dengan konsep seperti ini. Nanti kalian bisa coba di rumah. Kenapa bisa ditemukan konsep rumus seperti ini? Dasarnya ini, kesebangunan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau yang belum dipahami? Sebelum Pak Guru kasihkan satu contoh lagi. Langsung contoh Pak Guru, contoh-contoh. Lanjut ya. Ini kita belum menghitung angka-angka ya, masih memahami konsepnya sebangun atau tidak sebangun. Belum kita menghitung pakai angka-angka. Artinya berapa nilai berapa belum. Contohnya, ini contoh satu aja, satu contoh Pak Guru tampilkan. Ada di bukunya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya segitiga ADE dengan ABC. Jadi segitiga ADE berhimpit atau dihimpit dengan segitiga ABC. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Nah, perhatikan gambarnya. Ini tidak ada keterangan apa-apa di sini. Pasti kita bingung dengan cara membuktikan. Nah, perhatikan tanda. Ini ada tanda panah.
berarti menunjukkan bahwa sisi BC dengan sisi DE ini sejajar. Sejajar ya, itu sebagai ciri dari gambar ini. Sehingga diperoleh dua buah garis sejajar dipotong dengan garis AD. Ini ingat lagi materi kelas 7 tentang sifat-sifat sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis atau dipotong oleh garis transversal. Sehingga diperoleh besar sudut ABC yang ini sama dengan besar sudut ADE yang ini. Kenapa bisa dikatakan sama besar? Karena kedua sudut ini sehadap. Kenapa bisa sehadap? Karena BC dan DE sejajar dipotong oleh garis AD. Sehingga sudut ADE dan sudut ABC dan sudut ADE sehadap. Itu sifat sudut pasangan sudut yang sehadap, sudut itu sama besar. Kemudian yang kedua, yang mana lagi? Kalau sisi tidak mungkin lah karena tidak ada ukurannya. Nah, berarti jangan ambil yang ini. Nah, yang lebih menonjolnya lagi, kita ambil adalah ini sudut besar sudut BAC. Perhatikan yang tadi dua segitiga besar dan segitiga kecil berhimpit. Jadi berhimpitnya di sini. Jadi besar sudut BAC yang ini sama dengan besar sudut DAC di sini juga. Sama besar. Kenapa sama besar? Karena kedua sudut ini berhimpit. Nah, cukup itu bisa kita buktikan. Karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, jadi dua segitiga ini berhimpit. Ini kenapa kita tidak ambil? Karena sudah diwakili oleh sudut yang ini. Ini ya, ini juga sudut sehadap ini. Yang ini dengan ini. Yang Pak Guru kasih warna biru jelas, bisa membedakan. Ini ya, mana birunya? Ini juga sehadap. Sudut ACB dengan sudut AED. Sehadap juga, karena ini sejajar. Nah, kalau untuk berimpit, perhatikan ilustrasi gambar ini. Nah, ini berimpit. Nah, Pak Guru lepas gambarnya ABC dengan ADE. Nah, ini jadi kalau disatukan, yang ini dengan ini. Berimpit kan, jadi satu, seperti ini. Jadi gambar atau segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Oke, ada pertanyaan? Jadi kita tidak perlu mengukur panjang sisi lagi, melihat lagi perbandingan sisinya. Yang penting sudah dipenuhi kondisi yang nomor 2 tadi. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, materi kita cukup sampai di sini. Dan Pak Guru akan kembalikan ke room jika tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, nah, Pak Guru kembali ke room. Demikianlah penjelasan materi yang bisa Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan tadi dapat kalian pahami dan benar-benar bisa dimengerti. Jika ada hal yang belum dipahami, mungkin bisa ditanyakan lewat PA.